Jadi kalau tadi kan ada 10 orang yang golongan yang tidak masuk surga. Nah sekarang sebaliknya berapa golongan yang masuk surga? Kemarin sudah dibahas tahap-tahap kedua ini kan lanjutan. Oh ya kemarin ya. Materi sebelumnya 4 orang atau 5 orang yang dirindukan surga, orang yang puasa katanya. Terus apa ya, orang yang baca Quran, diantaranya 7 orang yang dapat naungan ketika sudah gak pakai naungan, ya kemudian ada pemimpin yang adil, ya orang yang mencintai sesama manusia karena Allah, orang yang berzikir di masjid sampai menangis. Ada lagi yang diraih wanita cantik kayak raya, Bahenol, tapi dia lari kayak Yusuf. Kalau kayak Mas Santo, Mas Sabit mungkin maju, ya, ya Mas Sabit sama Mas Santo, maju, Roro paling maju. Siapa takut? Ya. Orang juga yang sedekah, ya, tangan kanan sedekah, tangan kirinya nggak tahu, nggak melihatnya. Artinya bahwa orang sedekah itu tidak harus diumumkan, itu maksudnya begitu, tafsirnya begitu, ya. Dan lain-lain ada Pak, itu di materi sebelumnya. Nanti kita lanjutkan minggu depan dari yang lain juga ada. 7 manusia yang dirindukan surga. Demikian, ada lagi Bapak Ibu. Ini tolok ukur tolok ukur inamal amalu biniyat. Jadi kalau sesuatu hal yang jelas-jelas itu tidak baik kan tidak bisa dengan niat yang baik. Ya. Kemudian sesuatu hal yang ragu-ragu ya, mengamalkan atau dilaksanakan tidak, kemudian ya bisa berniat dengan amal biniyat. Tapi untuk hal-hal yang lain yang di dalam konteks sekarang ini kan juga sama tadi Pak. Misalnya perpolitikan sekarang ini kan juga dibilang tidak ada yang tanpa Uang. Nah, hal-hal seperti itu apakah juga kembalinya sama tadi tergantung niatnya? Ya. Jadi niat itu disertai zatnya juga halal. Saya mau niat sedekah, tapi zatnya nggak halal, haram, nggak sah niatnya itu. Zatnya, kemudian objeknya, zatnya, bendanya, objeknya atau birokrasinya, urusannya apa gitu. Jadi kalau itu termasuk hal-hal yang menekan riba tadi itu termasuk yang niatnya nggak sah. Jadi niat yang baik adalah niat yang disertai dengan zat yang baik dan objek yang benar. Kalau enggak ya sama juga. Oleh karena itu Nabi juga katakan di usia kita yang sudah tidak muda lagi seperti ini, ya, innama amalu apa? Bukan. Innama al bil khawatim. Jadi tutuplah niat itu dengan khawatim, menutup, ya, amal yang menutup. Amal penutup itu amal yang baik. Ada orang yang sejak muda itu mengamalkan amalan neraka, tapi di tuanya, masa tuanya dia menutup amalan soleha, diampuni Allah, ya, seperti itu ya. Ya, asal bukan dosa musyrik ya, dosa syirik. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Maka untuk mudah kita kumpul seperti ini. Kalau nggak kumpul-kumpul seperti ini, nanti akhirnya banyak hal-hal yang masuk pada kita ini akhirnya menjadi kita menjadi salah. Maka banyak bermajelis ilmu agar kita ini selamat dari fitnah, dari godaan. Ya. Coba tanya Pak Jamar ini, sesepuh kita ini, usianya sudah menjelang menuju 80, tapi masih aktif, sehat, ke majelis. Saya heran naik ke Masjid Agung tuh 32 tangga itu masih atas saja. Kita yang muda dulu dah untuk teman-teman ya. Sosok nggak cekelan Pak. Itu kan? Itu perlu contoh.
Ini yang disebut dengan innama amu bil khawatim, ya, untuk amal untuk yang baik. Sehingga ketika ajal tiba, kita tuh sedang beramal baik. Coba makin tua makin ladi, ya bos. Makin jadi. Wih seneng neng mall, seneng diskonan ya. Ketika apa itu asal tiba udah tua, yaitu namanya neraka, karena tidak beramal soleh, ya, ya lah. Nah itulah, maka saya mengingatkan terus bermasis ilmu, ya, dengan senang riang hati kita bermasis ilmu, ya, sholat bersama ada masing-masing. Demikian kira-kira bagus sekalian. Kiranya kamu ada yang tanyakan, monggo saya kepada pembawa acara dan takmir. Masih ada yang mau ditanyakan? Akan saya jawab. Banyak bisnis itu. Bisnis lah, iya. Jadi kalau ini juga sudah mendekati saat mau masuk waktu isya, sudah kadar kita tutup saja. Ini mungkin kan, Apa Pak? barangkali ada yang punya pengalaman amalia harian yang bisa dilaksanakan dengan nikmat, artinya menikmati. Saya misalnya lah, katakan kita punya harian kan membaca Al-Quran, membaca terjemahan, tafsir. Tetapi bagaimana supaya itu bisa dilaksanakan dengan nikmat, dengan bisa menikmati. Kemudian dan terus tidak tergoda oleh ngantuk. Antara baca WA dengan baca Quran. itu kan apa godanya itu kan besar godanya. Itu barangkali yang bisa ada Pak, kiat-kiatnya gimana Pak? Itu Ya. Nah, ini kiatnya gimana Pak? Itu, Pak? Jadi syaratnya satu, menyenangi, ya, menyenangi. Kalau kita punya sesuatu, ya, boy waktunya lama, apapun kita akan tidak ngantuk. WA tuh seneng, wah beritanya ini masalah Magdalena, masalah apa, ya, masalah IKN. seneng gitu. Ya. Tapi ini kan amalan-amalan yang tidak baik ini, mengundang bahaya, mengundang sirik, mengundang fitnah macam-macam toh. Nah, Quran kalau kita pahami, aku cinta Quran, ya, cinta Quran karena apa? Quran ini akan menjadi ana baitul wahdah. Aku adalah rumah tersendiri. Jika engkau ingin teman, maka bacalah Quran. Itu kita dimakamkan, nggak ada lagi teman kecuali Quran yang menemani. Itu ditanamkan dalam hati kita. Ya Quran, aku baca kamu, terus kamu ya, tafsirnya aku mau buat temani ya. Nek al kubur. Itu pasti nikmat. Dan ada hal baru ketika kita baca tadabbur atau tafsir itu, wah ternyata ini ya, ada rumusnya ya. Misalnya wa ilahukum illa wahid la ilaha illa wa rahmanur rahim. Tafsirnya apa? Allah tuh Rahman untuk semua makhluk. Orang Kristen, orang Buddha, orang Yahudi, orang kafir, orang ateis, penjahat, semua dikasih kemurahan Allah. Tapi rahimnya Allah tidak memberi hanya pada orang-orang mukmin, mukminat, itu rahimnya. Nah, itu ternyata ada tafsirnya begitu gitu kan. Nah. Atau atur wa kitabil mastur, ya, fiha raqim mansur wal baitil ma'mur. Apa itu atur? Ternyata Baitullah itu dibangun oleh malaikat yang pertama bangun, bukan manusia yang bangun. Masjid yang pertama dibangun oleh malaikat itu adalah Baitullah. Oh, masih di dunianya. Baitullah. Teruskan Adam, meneruskan semua, dan yang menutup dan Adam, Ibrahim dan anaknya Ismail. Baitul Ma'mur Pak. Baitul Ma'mur Allah yang langsung bersama. Ya, Bu ya. Jadi ternyata kenapa kok Baitullah itu ada di Mekah? Jadi Baitullah itu tegak lurus dengan Baitul Ma'mur, Bu. Ya. Itu karena kita baca tafsir. Ya. Hal waris misalnya macam-macam. Jadi paham. Demikian, mohon kita akhiri agar sia-sia Pak Ustadz Mandi ditutup. Untuk Pak Mandi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah, dan kita sama-sama mencari ridhonya Allah SWT. Barusan kita dengarkan tausiah buka bersama puasa sunnah Senin yang dibawakan oleh Ustadz Umar Siddiq. Kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifalah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.